Jadi kan gue pergi ke Malang, terus gue tuh suka banget nginep di hotel-hotel yang kayak vintage banget gitu, yang daerah situ banget. Nah gue nemuin hotel ini nih, Red Doors gitu kan. Ya udah gue pesen lah, harganya tuh 100.000 sama kena pajak jadi 120. Nah pas gue datang, sumpah itu gue nggak tahu, gue langsung keringet dingin dan bener-bener perut gue tuh langsung mules banget gitu, woy. Kayak wah ini there's something wrong banget nih. Jadi tuh hotelnya tuh gede, ada 3 lantai dan bener-bener gak ada orang, gak ada mobil di parkiran. Terus dibilangnya tuh cuma ada 1 kamar, sisa 1 kamar di lantai 3 di paling ujung di pojok. Padahal itu 3 lantai. Terus sumpah ini ngeri banget sih. Kayak lu ngerasa gak sih kalau ke tempat aneh dan tempat serem banget tuh kayak banyak yang ngeliatin dan gak enak banget gitu rasanya di perut tuh. Ini tuh gue cuma bertahan 15 menit langsung gak kuat, langsung cabut gue. Parah sih. Gue baru sadar pas gue nontonin video yang tadi gue ambil pelan-pelan. Jadi kan gue videonya putus-putus gitu. Dan di sebelah video ini itu gue lagi videoin cowok gue, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gue pikir kan ada orang, nah cowok gue juga bingung tuh kok ada yang ngetok tapi gak ada orangnya. Cuman pas gue pelanin nih ayolah. Set dah, males banget gue nih, asli dah. Dan yang bikin gue parno itu bukan cuman karena bikin gue merinding atau angker gitu ya, tapi banyak banget kejanggalan di tempat ini. Kayak pintu balkon tadi dan jendela ini tuh bener-bener dipaku shut yang bener-bener gak bisa dibuka. Dan di sebelah tempat tidur ini ada connecting door gitu, tapi di bawahnya tuh kayak udah mongkek gitu, kayak udah dipaksa dibuka gitu, woy. Gue tau lah bedanya kayu lapuk dan enggak. Dan ini balkon kalau ada yang ngagetin gue dan gue jatuh ke situ udah hilang udah. Kayak lu tau gak sih permulaan film horor yang kayak lu dijebak ke sebuah gedung terus kayak bakal terjadi sesuatu sama lu gitu. Kayak film Hotel 1408. Karena tadi bener-bener gak ada jalan keluar, pintu masuk doang dan semuanya itu kayak dipaksa ditutup gitu biar gak bisa kebuka sama sekali. Dan logika aja ya di gedung manapun gitu, apalagi gedung tua yang temboknya putih. Itu tuh pasti ada sedikit noda kotor atau kayak talang air bocor, jadi ada bercak air segala macem. Ini tuh kelihatan banget, ini tuh dia belum pernah renovasi ya, karena semua dari interiornya segala macem itu masih real banget. Tapi kenapa bisa kinclong banget, nggak ada debu setitik pun di tempat ini. Bener-bener kayak baru banget, itu yang nggak logis sih di gue. Nih jadi gue di lantai 2, tapi gue nggak bisa videoin lama-lama dan banyak-banyak karena di situ udah panik banget, terus kayak buru-buru pengen cabut aja udah nggak enak banget. Tuh. Terus di sini tuh anehnya tuh kayak masa sih penuh? Lihat dong kayak bener-bener gak ada orang samsak, bahkan pegawai aja gak ada, woy. Dan anehnya nih cowok gue baru bilang kayak pas kita nyampe lantai 3 itu, masa pintu di kamar gue tuh udah ada gantungan do not disturb, sedangkan di pintu lain gak ada. Jadi gak tau, gue gak ngerti sih. Dan cowok gue juga bilang kayak ini tuh hotel udah lama banget tapi bener-bener bersih banget, kayak gak berdebu, gak bau, nggak apapun gitu, kayak bener-bener bersih banget. Lihat deh sampai tembok-temboknya semua tuh kinclong banget. Bahkan mobil gue belum gue pindahin tuh dari lobby. Dan ini bener-bener pegawai ini cuma 1 doang ini. Dan dia kayaknya anak PKL soalnya pakai baju hitam putih. Gak apa-apa mas, udah bayar? Oh iya. Makasih ya mas. Makasih banyak mas. Iya jadi gue kan ke Malang karena mau benerin mobil, bukan mau jalan-jalan. Nah terus bengkel mobilnya itu tuh di Lawang. Terus ini tuh udah posisinya udah malam, jadi tuh gue mager yang malam-malam gitu loh. Kayak gue cuma tidur bentar terus pagi-pagi ke bengkel lagi, cuman biar bisa rebahan dan naruh barang aja. Terus tiap gue search di aplikasi, yang muncul tuh selalu si hotel ini nih. Dan dia tuh yang paling atas gitu munculnya, karena reviewnya tuh paling bagus, reviewnya tuh 7,7. Dan gue liat tuh fotonya kayak, oh lucu ya, vintage gitu, kayak old school. Terus kayaknya keren nih. Dan gue mikir juga kayak ya udahlah gue bentar juga, jadi gue nggak terlalu mikirin kenyamanan, orang cuma buat rebahan doang. Dan ya udah gue langsung book kan. Nah terus gue baru ke situ tuh jam 8 malam dan di situ posisinya lagi hujan deras. Jadi di aplikasinya itu tuh nggak ada nama hotel benerannya, cuma nama third partinya gitu. Dan ya udah gue booking aja dan gue nggak searching dulu. Pas gue dateng gue bingung kok ini nama hotelnya ini ya. Terus gue liat ada pelangnya, pelang baru warna merah itu. Terus ya udah, oh ini bener nih, berarti ini hotelnya, berarti namanya nggak dicantumin. Makanya gue nggak search Google dulu, soalnya emang di aplikasi nggak ada nama hotelnya. Dan yang bikin gue parno itu bukan cuman karena bikin gue merinding atau angker gitu ya, tapi banyak banget kejanggalan di tempat ini. Kayak pintu balkon tadi dan jendela ini tuh bener-bener dipaku shut yang bener-bener nggak bisa dibuka. Dan di sebelah tempat tidur ini ada connecting door gitu, tapi di bawahnya tuh kayak udah mongkek gitu, kayak udah dipaksa dibuka gitu, woy. Gue tau lah bedanya kayu lapuk dan enggak. Dan ini balkon kalau ada yang ngagetin gue dan gue jatuh ke situ udah hilang udah. Kayak lu tau gak sih permulaan film horor yang kayak lu dijebak ke sebuah gedung terus kayak bakal terjadi sesuatu sama lu gitu. Kayak film Hotel 1408. Karena tadi bener-bener gak ada jalan keluar, pintu masuk doang dan semuanya itu kayak dipaksa ditutup gitu biar gak bisa kebuka sama sekali. Dan logika aja ya di gedung manapun gitu, apalagi gedung tua yang temboknya putih. Itu tuh pasti ada sedikit noda kotor atau kayak talang air bocor, jadi ada bercak air segala macem.
Ini tuh kelihatan banget, ini tuh dia belum pernah renovasi ya, karena semua dari interiornya segala macam itu masih real banget. Tapi kenapa bisa kinclong banget, nggak ada debu setitik pun di tempat ini. Bener-bener kayak baru banget, itu yang nggak logis sih di gue. Ini jadi nggak ada nama hotelnya, terus gue booking aja. Ini cowok gue tuh udah panik banget sampai dia tuh naruh tas gue tuh dilempar, padahal dia tuh nggak pernah lempar tas gue. Ini langsung dilempar, langsung tutup pintu, langsung buru-buru cabut banget, saking kayak paniknya gitu loh, dan nggak bisa ngeproses apa yang kita rasain, soalnya kayak apa ya, padahal emang nggak, masa nggak jelas kayak depan muka gue ada apa gitu loh, tapi bener-bener gila, sumpah deh. Enggak, masalahnya tuh yang gue bikin curiga tuh kayak nggak ada yang di bawah mas, penuh. Penuh dari mana anjing? Cuma ada tinggal lantai 3. Terus kenapa kita itu lantai 3 ya? Serem gak sih? Makanya anjing, udah kayak gitu kamar paling ujung ya. Iya anjing. Gue tuh betenya pan, tadi tuh kayak lampunya nyala semua nih. Terus kayak apa namanya, tapi kayak bangkunya tuh kayak serem gitu. Ya ini gue setuju banget sih, karena di hotel itu tuh semuanya tuh masih kayak beneran vintage gitu loh, bukan restorasi segala macam, jadi beneran kerasa banget klasiknya. Dan gue rasa kalau dikelola dengan baik tuh hotelnya tuh bakal bagus banget. Kayak ada pegawainya gitu, atau gue ngeliat pengunjung lain gitu kalau dia bilang penuh kan ya. Tadi tuh gue ngerasa takut banget itu tuh juga, soalnya kayak gue ngerasa nggak aman banget ada di situ. Kayak gue mikirin kalau terjadi apa-apa di atas gitu bakal jauh banget ke bawah, dan gue teriak juga nggak bakal ada yang dengar. Dan gue juga nggak tahu sih dia tuh PKL apa bukan, tapi kan dia pakai baju hitam putih gitu ya. Terus setau gue tuh kalau PKL tuh pasti bakal didampingin kan, nggak mungkin sendiri. Terus kayak tadi tuh pas dia nganter gue ke lantai 3 ke atas, dia tuh beneran cuman langsung, ini ya kamarnya, terus langsung cabut gitu. Kayak gue bahkan baru mau nanya, mas itu di sebelah tempat tidur pintu apaan? Tapi dia langsung kayak cabut buru-buru gitu, gue nggak tahu kenapa. Dan of course dengan dia yang kayak gitu, gue juga jadi parno dong, kayak gila, gue ngerasa nggak aman banget di sini. Gue endorse gimana woi, ini gue langsung lari ke hotel. Jadi abis dari situ gue kan nggak tahu mau kemana ya, terus gue langsung telepon orang di bengkel gitu, terus gue nanya penginapan deket bengkel di mana lagi. Terus akhirnya ada nih di sini, di Best namanya. Terus harganya lebih mahal sih, tapi ya udahlah bodo amat. Nih hotelnya jauh lebih modern lah ya. Terus tadi tuh sebenarnya kalau misalnya cowok gue nggak panikan gitu, dan kalau gue nggak mau ke Bromo pagi ini nih jam 2-an, gue tuh juga pengen explore dulu loh, kayak ya udah nggak nginep situ, tapi gue pengen jalan-jalan muter-muter videoin gitu kan, gue orangnya kepoan ya. Tapi cowok gue tuh di situ udah panik banget gitu loh, dia kayak udah buruan cabut-cabut, kayak semua marah-marah gitu. Terus gue kayak udah deh, terus kayak aduh gue pengen banget, padahal kayak mesti explore aja gitu, ngelihat gimana sih nih hotelnya. Nah ini nih, gue itu saking paniknya, gue sampai mikir kalau yang jaga sama satpam itu tuh bukan orang beneran. Gue tuh saking mikir kayak, masa sih hotel terdaftar di aplikasi terus pegawainya cuma 1, terus satpamnya itu tuh cuman kayak ngelongok keluar jendela dari tempat satpam gitu, terus langsung masuk lagi gitu loh. Kayak gue tuh ngerasa kayak, apa jangan-jangan dari tadi gue sendiri, atau gue separno itu gue boy, sumpah. Gue gak kepikiran ke situ, gue malah mikirnya kayak, oh gila, tahu-tahu ini bukan orang beneran. Gue aduh.